teman-teman perhatikan untuk adonannya. Di sini sudah mengembang, ini sudah mulai tinggi dari sebelah sini. Dari pinggir kita lihat, kalau dari atas belum bumbunya sudah hampir sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu loyang. Kali ini saya ingin membagikan cara membuat martabak manis menggunakan teflon. Namun sebelum lanjut, saya mohon bantuan serta dukungan teman-teman untuk like, komen, serta subscribe-nya agar saya lebih bersemangat untuk membuatkan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman, serta teman-teman simak sampai akhir video supaya tidak gagal paham. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan. Kita langsung hidupkan kompornya. Oke, sudah hidup. Jarak api usahakan jangan sampai menyentuh pada bagian bawah dari teflon. Berikan jarak kurang lebih 2 cm seperti ini. Ini saya beri jarak sekitar 2 cm dari bagian bawah pada teflon. Intinya jangan sampai apinya terlalu besar, usahakan sekecil mungkin. Oke, setelah api menyala, kita cek panas api. Untuk lebih mudah, teman-teman pakai air saja. Ambil air sedikit, lalu teteskan. Kalau suara terlalu kencang, berarti ini terlalu panas, jadi kita matikan dulu kompor. Sambil kita menunggu teflon panasnya pas, kita lanjut pada adonan. Adonan ini sekitar 500 gram atau setengah kilo tepung, sekitar segini, satu gayung. Ini akan kita campur atau kita berikan pengembang. Pertama baking powder dari kupu-kupu, kita campurkan, kita berikan dengan takaran sekitar segini, 1/4 dari sendok makan. Berikan pengembang yang kedua, ini baking powder, maaf, soda kue. Untuk takarannya bisa disamakan atau dikurangi sedikit. Kita lanjut, kita aduk, diaduk, usahakan rata. Kalau untuk cepat atau tidaknya itu enggak terlalu masalah bagi saya, yang penting pengembangnya tercampur rata. Oke, cukup. Kita lanjut untuk takarannya. Kita takar, kita berikan sama seperti yang kita pakai untuk dagang, karena sebenarnya teflonnya itu juga ukurannya hampir sama. Kalau nggak salah sekitar ada 22 atau 20 nih. Kita pindahkan ke wadah, karena kalau kita pakai ini nanti saat kita mencampur pakai telur itu bisa tumpah kepenuhan. Kita cek terlebih dahulu. Sudah pas, masukkan telurnya, aduk secara merata teman-teman, seperti ini cara mengaduknya.
Jangan sampai terlalu encer dan juga jangan sampai kekentalan. Seperti pada video saya sebelumnya, untuk mengetahui kekentalan sebelum kita tuang ke loyang, kita harus selalu cek saat mengaduk sambil kita angkat seperti ini. Untuk tekstur ini sudah pas. Kita lanjut untuk tuang adonannya. Tuang posisikan pada tengah-tengah teflon. Teman-teman tuang sedikit saja dulu seperti ini, sambil didengarkan suara dari adonan mengenai bagian teflon. Apabila suaranya terlalu keras atau kencang, stop, jangan dilanjutkan karena itu berarti terlalu panas. Dan sebaliknya, kalau nggak ada suara jangan diteruskan juga karena itu kemungkinan loyangnya atau teflonnya ini terlalu dingin. Selanjutnya langsung kita besarkan api. Ini tadi api sudah saya besarkan seperti ini. Usahakan api jangan sampai menyentuh pada bagian bawah dari teflon, teman-teman. Kita cek sambil kita perhatikan perkembangan dari adonannya. Ini sudah mulai ada gelembung-gelembung, keluar gelembung-gelembung yang menandakan bahwa pengembangnya sudah bekerja. Gelembung sudah mulai banyak. Kita sedikit kecilkan api. Oke, sudah kita kecilkan. Teman-teman perhatikan untuk adonannya di sini sudah mengembang. Ini sudah mulai tinggi dari sebelah sini. Dari pinggir kita lihat. Kalau dari atas gelembungnya sudah hampir sempurna. Sambil dicek dari pinggir, kalau pinggir mulai coklat, kecilkan lagi apinya. Ini gelembung sudah mulai pecah. Untuk mendekati kita tabur gula. Saya ambil gula dulu, teman-teman. Oke, gelembung sudah sempurna. Kita lanjut untuk tabur gula. Usahakan serata mungkin. Ini saya pakai takaran yang biasa kita pakai dagang. Untuk gula yang kita tabur ini kurang lebih 20 gram. Lanjut kita tutup. Untuk apinya segini, kita kecilkan lagi. Oke, teman-teman, kita coba lihat. Masih sedikit basah. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita lihat kembali. Bisa teman-teman perhatikan sendiri bagaimana hasilnya. Oke, teman-teman, lanjut kita angkat. Oke, kita pindahkan sini dulu. Kita tunjukkan bagaimana hasilnya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Seperti ini hasilnya. Kalau yang terlihat basah itu bukan tepung ya, teman-teman. Itu gula yang mencair. Kalau untuk sarangnya ini sudah sempurna. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk potong. Kita iris dahulu. Kita ambil dari tengah. Maaf, ini pisaunya agak sedikit tumpul.
jadi nggak lengket. Kita coba balik. Coba kita lihat dari samping, teman-teman perhatikan. Kalau mengenai tekstur ini saya yakin empuk, sedangkan untuk ini bagian pada sarangnya ini enggak begitu terbentuk. Karena apa? Karena pisau yang kita pakai ini contohnya ini lengket, jadi ini lengket di pisau, jadi hasilnya seperti ini, irisannya enggak begitu sempurna. Kalau mengenai hasil dari martabak teflon ini sendiri, memang ada kelebihan serta kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya dibandingkan dengan cetakan, martabak manis pakai teflon ini memang lebih cepat masak dibandingkan dengan saat kita membuat pakai loyang. Sedangkan kekurangannya, kita harus jeli, kita harus teliti untuk perapiannya, harus diusahakan api jangan sampai terlalu besar. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Saya ingatkan kembali, apabila video saya ini bermanfaat, mohon untuk like, komen, serta subscribe-nya. Serta apabila teman-teman ada pertanyaan, ada kesulitan saat membuat, silahkan tanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.